semua, selamat datang kembali di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Kali ini aku akan membahas tentang tanda kesehatan mentalmu mulai memburuk. Nah, jadi aku bukan psikolog, cuma aku bikin ini berdasarkan beberapa artikel yang aku baca di internet dan juga berdasarkan pengalaman orang-orang yang sering curhat ke aku. Jadi kalau kalian mau curhat ke aku, silahkan DM aja Instagram aku @cmwijaya. Nanti kalau sempat akan aku bikin kontennya kayak gitu. Kalau ada topik yang menarik sih kayak gitu. Nah, jadi di sini kita nggak harus nggak harus takut dulu, karena di sini sebelum kesehatan mental semakin memburuk, di sini aku akan menyebutkan beberapa ciri-cirinya dan kamu bisa lebih cepat untuk mencegahnya supaya nggak semakin lebih parah kayak gitu. Dan ini biasanya adalah hal-hal yang tanpa kita sadari. Gitu. Jadi di sini aku pengen berbagi informasi aja, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga beli merchandise di toko aku, beli langganan di channel aku, dan silahkan support channel aku ini dengan like, comment, subscribe, dan share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Nah, jadi di sini kita harus juga peduli pada kesehatan mental, kesehatan emosional, di samping kesehatan fisik ya. Kalau kesehatan fisik kan udah wajib banget gitu. Tapi di sini yang orang-orang kurang aware, kurang sadar gitu, kalau kita juga harus peduli pada kesehatan mental dan juga emosional. Tapi untuk kali ini aku akan bahas yang mental dulu. Nah, jadi di sini kalau kesehatan mentalmu udah mulai memburuk, itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, kamu merasa kamu bukan dirimu lagi. Jadi kayak kamu merasa dirimu itu udah seperti orang asing gitu, dan kamu udah hampir nggak mengenali dirimu sendiri. Jadi di sini udah pasti udah ada gangguan mental sedikit. Dan contohnya itu kayak kamu bercermin dan merasa kamu seperti orang lain. Kamu nggak ada motivasi saat melakukan hal-hal yang kamu sukai. Contoh yang selanjutnya, kadang kamu merasa seperti depresi. Dan selanjutnya, kamu tidak bahagia dengan dirimu sendiri. Nah, jadi ini adalah tanda yang pertama ya. Kalau kalian rasa informasi ini penting, kalian bisa tulis juga kok, catat di buku gitu, supaya kalau memang gimana-gimana kalian bisa segera silahkan konsultasi ke psikolog terdekat. Poin yang kedua, kalau kesehatan mentalmu mulai memburuk, kamu jadi lebih moody atau sensitif. Ini terlepas dari pengaruh hormon ya. Jadi biasanya kalau cewek yang PMS itu biasanya akan lebih moody dan sensitif. Tapi di sini kalau misalnya kalian nggak PMS atau misalnya cowok, terus kamu jadi moody dan sensitif banget, kalian mungkin kesehatan mentalnya udah mulai memburuk nih. Jadi harus cepat dicegah. Nah, di sini contohnya, kamu jadi kurang bisa menoleransi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Contoh selanjutnya, kamu jadi sulit move on dari hal-hal yang membuatmu marah, sedih, kesal, dan bawaannya kamu itu walaupun masalahnya udah selesai, kamu tetap marah, kamu tetap kesal, kamu tetap sedih terus. Walaupun masalahnya itu memang udah clear seperti itu. Dan contoh yang selanjutnya, kamu sering mengalami emosi negatif seperti cemas, kecewa, marah, mudah tersinggung, kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, tanda yang ketiga kalau mentalmu udah semakin memburuk adalah kamu menatap dirimu dan dunia ini dengan tatapan sinis. Jadi entah kamu merasa kalau kamu itu harus selalu defense, atau kamu merasa dunia ini jahat dan kamu jadi merasa kayak nggak nyaman di dunia ini seperti itu. Contohnya adalah kamu selalu mengkritik dirimu sendiri, kamu merasa hidupmu gitu-gitu aja terus. Contoh yang ketiga, kamu kesulitan untuk mempercayai orang lain. Contoh yang keempat, kamu sering overthinking. Selanjutnya, kamu sulit untuk mengucap syukur. Dan selanjutnya, kamu menganggap dunia ini jahat. Nah, jadi kalau kamu udah ada ciri-ciri tersebut, bisa jadi kamu udah mulai ada gangguan mental sedikit. Dan poin yang keempat, tanda yang keempat kalau mentalmu udah semakin memburuk adalah kamu sering merasa capek atau sering kehabisan energi. Jadi ini bukan capek karena bekerja gitu seharian, bukan. Tapi walaupun kamu cuma diam aja kayak gitu, kamu merasa capek dan
merasa kalau tubuhmu itu nggak ada tenaga, nggak ada energi, walaupun kamu nggak melakukan hal apapun dalam satu hari itu. Dan hal ini berlangsung selama terus-terusan, misalnya sampai sebulan atau sampai setahun, kamu merasa seperti ini terus. Nah, contohnya kamu merasa tertekan dan tubuhmu terasa capek atau pegal. Contoh selanjutnya, kamu jadi kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, rapiin meja belajar, meja kerja, rapiin kamar tidur, dan kamu selalu mager gitu. Jadi kamu malas beraktivitas dan kamu selalu mager. Contoh yang selanjutnya adalah kamu merasa kesulitan untuk melewati hari. Jadi kamu merasa kayak kok waktunya kayak nggak berjalan, kayak lama banget, sepanjang hari ini terasa panjang banget. Nah, itu bisa jadi kamu udah ada sedikit masalah mental dan sebaiknya kamu segera periksakan ke psikiater terdekat. Tanda yang kelima, kamu mulai menarik diri dari lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Contohnya, kamu mulai mengisolasi diri atau kamu lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, jarang hangout lagi dengan teman-teman atau jarang berkomunikasi lagi dengan keluarga. Kamu lebih nyaman menyendiri. Contoh yang selanjutnya, kamu mulai menjauh dari gebetan atau pacarmu. Kamu mulai menarik jarak. Selanjutnya, kamu jadi nggak tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain lagi. Nah, selanjutnya tanda yang keenam nih, kalau mentalmu udah semakin memburuk adalah kamu kesulitan untuk berkonsentrasi. Contohnya, kamu nggak bisa fokus ke satu hal, kamu kesulitan membuat keputusan, kamu sering lupa waktu, kamu sulit mengingat suatu hal, dan contoh yang terakhir adalah kamu sering ngeblank tanpa sebab. Jadi ini ya guys and girls, kalian udah mulai bisa catat kalau ada beberapa poin yang menurut kalian relatable dengan situasi kalian saat ini. Kalau kalian memiliki, jadi ini kan totalnya ada 8 tanda. Kalau kalian memiliki 4 tanda, ya bisa dipastikan kesehatan mentalmu sedang tidak baik-baik saja. Dan selanjutnya tanda yang ketujuh adalah kamu mulai mengsabotase dirimu sendiri. Kamu mulai bikin alasan tentang kebiasaan-kebiasaan barumu yang tidak sehat. Jadi misalnya kamu udah nggak bersosialisasi lagi dengan orang lain, kamu lebih memilih menyendiri dan kamu membenarkan tindakanmu itu. Jadi kalau misalnya kamu gitu kayak udah terlalu, kesehatan mentalmu udah terlalu berat, kondisinya udah parah, jadi kamu membenarkan setiap tindakan yang kamu lakukan. Bahkan bisa jadi kamu bisa mengiris-ngiris tanganmu sampai berdarah-darah kayak gitu. Saking mentalmu udah semakin hancur dan kamu merasa kalau mengiris-iris tangan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi kalau udah sampai di fase seperti itu, artinya kamu sebaiknya segera periksakan ke psikolog. Dan contoh selanjutnya, kamu sering melanggar prinsipmu sendiri. Dan yang terakhir, poin yang ke-8, karena ini aku terbatas banget waktu, jadi harap maklum ya. Poin yang ke-8, kamu sadar tentang perubahan yang terjadi pada nafsu makan atau jam tidurmu. Contohnya, kamu makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Selanjutnya, kamu kesulitan tidur, kamu tidur berlebihan atau kamu kurang tidur. Dan yang terakhir contohnya adalah kamu merasa capek saat bangun tidur. Jadi seperti itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan tinggalkan like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar, sama-sama menambah pengetahuan. Dan aku harap semoga kita semua sehat-sehat aja ya. Intinya kesehatan mental itu penting banget. Intinya jangan sampai terlalu stres, jangan sampai terlalu depresi. Usahakanlah untuk jalan-jalan, usahakan melakukan kegiatan yang bisa bikin kamu relax gitu. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye, see you on my next video.